Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabira dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dampak apa saja yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Kemudian strategi pemasaran seperti apa yang bisa meminimalisir situasi tersebut, dan sistem informasi yang akan digunakan dalam menghadapi situasi tersebut. Dampak yang terjadi pada perusahaan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, gangguan akibat social distancing. Social distancing atau menjaga jarak adalah istilah yang diterapkan pada tindakan tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit seperti COVID-19 ini. Selama bulan Maret sampai sekarang, kebijakan menjaga jarak diterapkan hampir pada semua sektor, baik di tempat kerja maupun di sekolah. Sebagian besar aktivitas bisnis dan perjalanan telah dibatasi. Bagaimana perusahaan Anda bisa menghasilkan pendapatan dan menjalankan operasi dengan baik. Kemudian yang kedua, menurunnya produktivitas karyawan. Setiap industri akan terpengaruh seperti yang mungkin dilihat oleh perusahaan. Selama periode ini, banyak karyawan yang tidak dapat bekerja karena sakit tertular virus COVID-19, sehingga mengharuskan untuk isolasi mandiri. Karyawan tentunya juga membutuhkan jam kerja yang fleksibel karena batasan aktivitas yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, rantai pasokan yang tertekan. Ekonomi global masih sangat terintegrasi dan sebagian besar negara dan perusahaan bergantung pada vendor untuk bisnis mereka, dari bahan baku farmasi hingga elektronik, dan sebagian besar produk barang konsumen kemungkinan akan ada penundaan pembelian alat berat dan rantai pasokan manufaktur sudah terkena dampak COVID-19 di seluruh Asia dan Eropa. Jangankan kita juga lupa bahwa perang dagang besar dengan banyak mitra dagang masih belum diselesaikan. Kemudian yang keempat, pengangguran dan penarikan investasi. Banyak perusahaan meminta karyawannya untuk bekerja dari rumah, dan lembaga pendidikan meminta siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan konsumsi yang berkelanjutan tidak bisa berjalan secara normal. Investasi sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian, sehingga perusahaan kemungkinan akan mengurangi investasi pertumbuhan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah pengangguran. Mungkin akan ada PHK yang signifikan pada bisnis yang ada di gelombang kedua COVID-19 yang mungkin melonjak lagi tahun 2022. Strategi marketing atau pemasaran di masa pandemi. Yang pertama, manfaatkan berbagai media. Jika bisnis UKM atau UMKM Anda saat ini memiliki permintaan tinggi untuk produk tertentu, tetapi bisnis ini sulit mendapatkan stok karena penutupan produksi sementara, keterlambatan logistik, atau masalah lainnya, Anda dapat menginformasikan hal-hal tersebut kepada pelanggan. Berikan informasi tentang perkiraan waktu pengiriman. Beri alasan kenapa produk sampai lebih lambat dari biasanya, dan beritahu kendala yang dialami agar mereka dapat kepastian. Kemudian yang kedua, strategi marketing atau pemasaran di masa pandemi adalah pastikan keamanan produk Anda diperlihatkan saat promosi penjualan. Anda perlu memberi perhatian lebih terhadap segala promosi atau penjualan yang Anda tawarkan. Hindari segala kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis Anda. Anda dapat juga memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan produk yang telah dilakukan. Hal ini akan membantu mereka semakin percaya bahwa Anda memang meminimalkan segala resiko penularan COVID-19. Terkait sistem informasi yang pertama adalah sistem informasi manajemen.
Perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi akuntansi, adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi pemasaran, kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Kemudian yang terakhir adalah Human Resource Information System, adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan.